Inilah masalah besar Amerika saat ini. Ya, saya tidak sedang membicarakan perang, bukan juga hewan-hewan ini. Makhluk-makhluk yang berasal dari belahan dunia lain, hewan dan serangga yang menjadi hama di negara ini. Ada ikan-ikan yang melompat keluar dari air dan menabrak orang-orang. Ada katak yang bisa membunuh anjing dan ular yang menelan buaya secara utuh. Semua ini benar-benar terjadi dan sedang berlangsung di Amerika. Jadi, dalam video ini, ayo ikut bersama saya dan kita akan menelusuri spesies invasif yang perlahan-lahan mengubah dan menghancurkan alam Amerika. Tapi sebelum itu, silakan like dan subscribe dulu. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan sekarang mari kita mulai. Ikan singa. Jika kamu melihatnya sekilas, ikan ini terlihat sangat indah. Memiliki garis-garis berwarna-warni dan sirip panjang yang tampak seperti menari di dalam air. Tapi jangan tertipu, karena ikan singa adalah salah satu penyerbu laut yang paling merusak. Mereka berasal dari Indo-Pasifik. Tapi pada tahun 1980-an, mereka tiba-tiba menyebar ke Atlantik dan Karibia. Dikatakan bahwa ini bermula ketika beberapa pemilik akuarium melepaskan hewan peliharaan mereka ke laut. Dan karena mereka tidak memiliki musuh alami, mereka berkembang biak dengan cepat dan perlahan-lahan menghancurkan terumbu karang. Bayangkan saja, seekor ikan singa bisa memangsa puluhan ikan sekaligus dalam satu waktu. Dan yang lebih parah lagi, betinanya bisa menghasilkan hingga 2 juta telur setiap tahun. Karena itu, mereka dengan cepat menghabisi ikan-ikan asli dan merusak keseimbangan ekosistem. Tapi bagaimana cara menghentikan predator seperti ini? Jawabannya, jadikan mereka sebagai makanan juga. Maka sekarang, para koki dan kelompok lingkungan bekerja sama untuk menjadikan ikan lionfish sebagai hidangan laut istimewa. Bahkan, ada beberapa tempat yang mengadakan turnamen berburu lionfish, di mana para penyelam bersaing untuk melihat siapa yang bisa menangkap paling banyak. Langkah-langkah ini memang membantu, tapi untuk saat ini, ancaman dari para penyerbu bergaris-garis ini masih terus berlanjut. Dan jika mereka tidak bisa dihentikan, mungkin terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan makhluk laut akan benar-benar menghilang. Babi hutan. Kalau yang kamu bayangkan tentang babi adalah yang berwarna merah muda dan dipelihara di peternakan, itu salah. Babi hutan itu seperti sepupu babi ternak yang lebih besar, lebih berani, dan lebih merusak. Mereka seperti bulldozer berkaki 4 yang bisa menghancurkan seluruh ladang. Bagaimana mereka bisa sampai ke Amerika? Ini adalah kesalahan para pemukim Eropa pertama yang membawa babi untuk berburu dan ternak. Namun banyak yang berhasil melarikan diri dan seiring waktu, sehingga mereka perlahan-lahan berkembang biak dan bercampur dengan babi peliharaan. Hasilnya, yang sekarang disebut para ahli sebagai babi super, lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih sulit dikendalikan dibandingkan nenek moyang mereka. Bagi para petani, mereka adalah mimpi buruk terburuk. Mereka merusak tanaman, membongkar tanah, dan menghancurkan lahan basah. Dan itu belum semuanya. Mereka juga membawa berbagai penyakit yang bisa menular ke hewan, hewan peliharaan, dan bahkan manusia. Diperkirakan kerugian mencapai miliaran dolar setiap tahun dan jumlah mereka terus bertambah. Jadi, apa solusinya? Salah satu cara utama adalah dengan perburuan besar-besaran. Di Texas, ini bukan hanya hobi, tapi sudah menjadi budaya. Ada festival dan program hadiah di mana ada imbalan uang tunai untuk setiap babi hutan yang berhasil dibunuh. Bahkan ada juga yang menggunakan helikopter dan pencitraan termal agar lebih mudah melacak dan menembak babi hutan dari udara. Ada juga perangkap kandang besar yang dirancang untuk menangkap seluruh kelompok babi hutan sekaligus. Tapi hewan-hewan ini sangat cerdas. Mereka belajar untuk menghindar, sehingga hampir mustahil untuk benar-benar memusnahkan mereka. Sampai sekarang, perang melawan babi-babi liar ini masih terus berlangsung. Dan meskipun penyebaran mereka melambat karena penangkapan dan perangkap, mereka tidak berniat mundur. Pertarungan melawan babi hutan adalah salah satu konflik paling sengit dalam satwa liar Amerika. Sebuah pertarungan yang belum berakhir. Siput Afrika raksasa. Jika kamu berpikir bahwa siput itu lambat dan hampir tidak melakukan apa-apa selain merayap, kamu salah besar. Siput Afrika raksasa bagaikan monster di dunia moluska. Ukurannya sangat besar, sangat rakus, dan sangat berbahaya. Siput ini bisa tumbuh hingga sepanjang 8 inci, bahkan lebih panjang dari tangan manusia. Siput ini pertama kali ditemukan di Florida, dan sejak itu menjadi mimpi buruk bagi para petani. Mereka memakan ratusan jenis tanaman, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga kulit pohon. Bukan hanya tanaman yang rusak,
Mereka juga membawa parasit yang bisa menyebabkan meningitis pada manusia. Bagaimana kamu bisa menghentikan serangan yang lambat tapi terus-menerus ini? Salah satu cara unik adalah dengan menggunakan anjing yang sudah dilatih secara khusus. Ya, anjing-anjing yang dilatih untuk mencium dan melacak siput yang bersembunyi. Ini seperti permainan petak umpet dengan taruhan tinggi. Tapi yang dipertaruhkan di sini adalah makhluk yang bisa menghancurkan, merusak seluruh ekosistem, dan mengancam kesehatan manusia. Selain anjing, ada juga langkah karantina dan kampanye untuk mendorong masyarakat segera melapor jika melihat jejak lendir yang aneh. Di beberapa komunitas, halaman rumah sendiri diperiksa untuk memastikan tidak ada siput raksasa yang bersembunyi. Meskipun langkah-langkah ini membantu memperlambat penyebaran mereka, perjuangan masih belum selesai. Mereka bergerak dengan lambat. Tapi kalau dibiarkan, dampaknya bisa dicegah dan bisa merusak. Jadi setiap anjing, ilmuwan, dan warga yang waspada punya peran penting dalam mencegah invasi mereka. Kerang zebra. Mereka kecil saja, tapi jangan tertipu. Kerang zebra itu seperti makhluk kecil yang menyebabkan masalah sangat besar. Mereka berasal dari Eropa Timur dan sampai ke Amerika karena air balas kapal kargo. Dan ketika mereka tiba di Great Lakes, disitulah penderitaan dimulai. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat dan menempel di mana saja, di perahu, dermaga, pipa air, bahkan pada hewan lain. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, mereka menyebabkan bencana ekologi dan ekonomi. Salah satu masalah terbesar adalah mereka memakan plankton secara berlebihan. Akibatnya, ikan asli dan kehidupan air lainnya kehabisan makanan. Dan bukan hanya lingkungan yang terdampak, karena jumlah mereka yang sangat banyak, mereka menumpuk di pipa dan peralatan mereka. Mereka menyumbat dan menyebabkan biaya miliaran dolar untuk pembersihan dan perbaikan. Apa yang dilakukan untuk mencegah mereka? Sekarang para pengguna perahu diwajibkan membersihkan dan mengeringkan perahu mereka sebelum memindahkannya ke perairan lain. Para ilmuwan juga menggunakan pengendalian biologis seperti bakteri yang secara khusus menargetkan zebra mussel tanpa membahayakan satwa liar lainnya. Ada juga kampanye untuk mengingatkan semua orang agar memeriksa perlengkapan mereka dan jangan sampai ikut menyebarkannya ke perairan lain. Tapi apapun yang dilakukan, zebra mussel tetap menyebar seperti api yang merambat. Dan saat ini mereka membuktikan bahwa terkadang penyerbu yang paling berbahaya bukanlah yang besar, melainkan yang hampir tidak kamu sadari sampai semuanya sudah terlambat. Katak tebu. Bayangkan seekor makhluk yang sangat beracun, sehingga bahkan sentuhan lidah saja bisa membunuh hewan seperti anjing. Itulah katak tebu, salah satu penyerbu paling terkenal di Florida yang membawa racun yang bisa membunuh hewan dan menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan. Mereka berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, tapi mereka dibawa ke negara lain seperti Australia dan Florida untuk mengendalikan hama di perkebunan. Masalahnya, mereka tidak hanya memakan hama, tapi juga semua yang mereka temui. Sekarang mereka berkembang biak dengan cepat, memangsa spesies asli. Dan mereka membahayakan hewan-hewan yang mencoba memakan mereka. Ini bukan katak biasa. Katak tebu memiliki kelenjar di leher yang mengeluarkan racun putih kental saat mereka merasa terancam. Jika terhirup atau tertelan oleh anjing atau kucing, ini bisa berakibat fatal. Pada manusia, racun ini dapat menyebabkan pusing berat dan sakit parah. Jadi apa yang dilakukan orang-orang? Di Florida, para penduduk setempat sendiri yang bertindak. Ada patroli komunitas yang berkeliling setiap malam dengan menggunakan senter untuk menangkap katak tebu. Setelah tertangkap, katak-katak itu dimatikan secara manusiawi agar mereka tidak lagi menimbulkan bahaya. Ada juga beberapa tempat yang memasang pagar anti katak. Dan para peneliti juga mencoba perangkap feromon untuk menarik dan menangkap katak-katak itu sebelum mereka bertelur. Namun karena mereka berkembang biak dengan sangat cepat, hampir mustahil untuk benar-benar menghilangkan mereka. Untuk saat ini, perjuangannya adalah tentang mengendalikan dan mengurangi jumlah mereka, bukan pemusnahan total. Dan selama perjuangan ini terus berlangsung, katak tebu tetap ada sebagai salah satu racun paling mematikan yang dibawa oleh alam di Amerika. Semut api. Bayangkan, kamu berjalan tanpa alas kaki di rerumputan pada hari yang panas. Lalu tiba-tiba kamu disengat berkali-kali. Sakit, perih, dan rasanya seperti kulitmu terbakar. Itulah semut api. Kecil tapi sangat berani sebagai penakluk Amerika. Mereka berasal dari Amerika Selatan dan pertama kali tiba di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Mereka terbawa melalui pengiriman kargo. Sejak saat itu mereka menyebar seperti api, membentuk koloni besar di bawah tanah,
dan menyerang apa saja yang mereka temui. Mereka tidak hanya membawa rasa gatal biasa, gigitan dan sengatan semut api meninggalkan bentol-bentol yang sangat perih, dan pada beberapa orang bisa menyebabkan reaksi alergi parah yang mematikan. Dan bukan hanya manusia yang jadi korban. Hewan dan hewan peliharaan juga ikut terkena dampak dari cara berkembang biak mereka yang ganas. Bagi para petani, mereka juga menjadi masalah besar. Mereka merusak tanaman, masuk ke dalam rumah, dan bahkan menyerang hewan-hewan yang baru lahir di peternakan. Diperkirakan kerugian akibat kerusakan yang disebabkan oleh semut api pada sektor pertanian dan infrastruktur telah mencapai miliaran dolar. Jadi, apa yang dilakukan untuk melawan mereka? Salah satu solusi unik adalah menggunakan lalat parasit. Serangga-serangga ini bertelur langsung di tubuh semut api. Ketika telur menetas, larva akan memakan semut dari dalam hingga akhirnya kepala semut tersebut terputus. Ini seperti film horor sungguhan. Namun ini adalah cara yang efektif untuk mengurangi jumlah mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan perangkap umpan, insektisida, dan bahkan menuangkan air mendidih untuk memusnahkan koloni. Namun kemampuan bertahan hidup semut api sangat luar biasa. Ketika terjadi banjir, mereka bisa membuat rakit hidup. Mereka berkumpul bersama dan mengapung di atas air, sampai mereka menemukan tempat baru yang bisa mereka serbu. Itulah sebabnya hingga sekarang semut api tetap menjadi salah satu musuh yang paling sulit dihadapi. Meskipun mereka kecil, kerusakan yang mereka timbulkan sebesar perang melawan alam. Burung jalak Eropa. Inilah makhluk yang sangat meresahkan dan berbahaya. Pada tahun 1819, seorang penggemar Shakespeare yang kaya mendapatkan sebuah ide. Ia ingin melepaskan semua burung yang disebutkan dalam drama Sang Penyair ke Central Park. Dan termasuk di dalamnya adalah burung jalak. Hanya sekitar 100 burung yang dilepaskan saat itu. Tapi sekarang, lebih dari 200 juta burung jalak telah menyebar di seluruh Amerika Utara. Apa masalah dengan mereka? Pertama, mereka agresif. Mereka merebut sarang burung asli seperti bluebird dan pelatuk. Jadi, burung-burung ini kesulitan untuk bertahan hidup. Kedua, mereka adalah hama serius bagi pertanian. Satu kawanan besar bisa menghabiskan seluruh ladang biji-bijian, buah, atau beri hanya dalam beberapa jam saja. Tapi yang paling berbahaya dari semuanya adalah kawanan mereka yang disebut murmurasi. Ketika jutaan burung jalak terbang bersama-sama, itu terlihat sangat indah di langit. Tapi hal itu juga bisa menyebabkan bencana besar. Pada tahun 1960, sebuah pesawat jatuh setelah menabrak kawanan burung jalak. Dan akibatnya, 2 orang tewas. Jadi, apa yang dilakukan untuk mengatasi mereka? Para mengusir mereka, para petani menggunakan suara bising, perangkap, dan taktik menakut-nakuti seperti suara predator. Di tempat lain, ada program pemanggilan dan bahkan pengendalian kimia. Meskipun ini berbahaya bagi lingkungan, namun meski sudah banyak upaya, mereka tetap terus berkembang biak. Kesukaan sederhana seseorang terhadap Shakespeare berujung menjadi salah satu kesalahan ekologi terburuk dalam sejarah Amerika. Kalau kamu lihat, mereka seperti permata kecil, berwarna hijau mengilap dan tembaga yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun di balik penampilan seperti permata itu, kumbang Jepang adalah salah satu hama paling parah di kebun-kebun Amerika. Mereka pertama kali datang dari Jepang pada awal 1900-an, menumpang pada pengiriman tanaman. Sejak saat itu, mereka dengan cepat menyebar dan menjadi mimpi buruk bagi para petani dan tukang kebun. Kesukaan mereka, hampir semua jenis tanaman. Mawar, pohon buah, sayuran. Kalau ada daunnya, mereka akan memakannya. Mereka tidak hanya sekadar menggigit-gigit. Mereka membuat daun tinggal seperti kerangka karena mereka memakan bagian dalamnya dan hanya menyisakan tulang-tulang daunnya saja. Dan yang lebih parah, bukan hanya kumbang dewasa yang menjadi masalah. Larva atau grup mereka hidup di bawah tanah, mengisap akar rumput, dan secara perlahan membunuh seluruh hamparan rumput dari bawah. Apa yang dilakukan orang-orang untuk melawan mereka? Beberapa orang memumuti kumbang satu persatu secara manual dan merendamnya ke dalam air sabun. Yang lain menggunakan perangkap feromon yang menarik mereka. Tapi kadang-kadang lebih banyak yang datang daripada yang tertangkap. Ada juga pendekatan biologis, di mana digunakan nematoda, cacing kecil yang membunuh larva. Insektisida alami seperti minyak neem juga menjadi pelindung. Tapi meskipun berbagai cara sudah dicoba, populasi kumbang Jepang tetap saja bertambah. Tangguh, cepat, mudah beradaptasi, dan tidak pilih-pilih. Itulah sebabnya sampai sekarang mereka masih menjadi salah satu musuh terbesar para tukang kebun dan petani. Bayangkan kamu sedang bersantai di atas perahu kecil di sungai,
Lalu tiba-tiba ada ikan raksasa yang melompat dan menabrak wajahmu. Begitulah reputasi ikan mas Asia, para akrobat air yang menjadi mimpi buruk di sungai dan danau Amerika. Mereka pertama kali dibawa dari Asia pada pertengahan tahun 1900-an untuk membantu di tambak ikan dan pengolahan limbah. Tugas mereka adalah memakan alga dan plankton. Namun ketika terjadi banjir pada tahun 1970-an, mereka berhasil melarikan diri dan menyebar ke daerah aliran sungai Mississippi. Sejak saat itu, pertumbuhan mereka seperti gelombang pasang yang tidak bisa dihentikan. Masalahnya sangat serius, karena mereka memakan plankton yang merupakan makanan utama ikan asli. Dan karena mereka berkembang biak dengan sangat cepat, mereka menghabiskan makanan spesies lokal. Betina bisa bertelur hingga 1 juta telur setiap tahun. Bayangkan saja jika ada ribuan dari mereka melakukannya secara bersamaan. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang menakutkan. Ikan karper Asia dikenal dengan kebiasaannya yang unik, yaitu melompat keluar dari air saat terkejut. Dan karena mereka bisa memiliki berat hingga 100 pon, banyak nelayan dan pengendara perahu yang terluka karena tertabrak ikan yang terbang. Rasanya seperti diserang anjing besar dari laut. Apa yang dilakukan untuk melawan mereka? Salah satu solusi paling canggih adalah menggunakan penghalang listrik. Seperti pagar tak terlihat di bawah air yang mencegah mereka masuk ke tempat-tempat baru. Ada juga tirai gelembung dan alat pengusir suara yang digunakan untuk mengusir mereka. Misi terbesar saat ini adalah mencegah mereka mencapai danau-danau besar. Jika itu terjadi, industri perikanan Amerika yang bernilai miliaran dolar bisa runtuh. Jadi, perjuangan terus berlanjut. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menghentikan para penyerbu yang suka melompat dan rakus ini. Kudzu. Bayangkan saat kamu bangun suatu pagi, rumahmu, mobilmu, bahkan kotak suratmu sudah tertutup oleh selimut tebal tanaman merambat. Seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Tapi di banyak bagian Amerika Serikat bagian tenggara, inilah kenyataan karena kudzu. Pada akhir 1800-an, tanaman ini dibawa dari Jepang sebagai solusi untuk erosi tanah. Para petani bahkan didorong untuk menanamnya pada waktu itu. Awalnya itu tampak seperti ide yang bagus, sampai akhirnya pertumbuhannya menjadi sangat agresif. Tanaman ini bisa tumbuh hingga sekitar 30 cm dalam sehari, dan ketika sudah mulai tumbuh, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanaman ini membungkus pohon-pohon, bangunan, dan seluruh pemandangan, sampai ekosistem yang dulunya berwarna-warni menjadi mati. Hasilnya, seperti gurun hijau yang tidak lagi memiliki keanekaragaman tumbuhan. Masalahnya, pertarungan ini tidak hanya terjadi di permukaan. Akar kudzu sangat dalam dan kuat. Meskipun kamu memotongnya di permukaan, ia masih memiliki cukup energi di bawah tanah untuk tumbuh kembali. Herbisida memang membantu, tapi harus digunakan berulang kali, sehingga mahal dan juga berbahaya bagi lingkungan. Namun, ada solusi unik yang ditemukan. Kambing. Ya, kambing yang dikenal suka memakan apa saja, ternyata efektif melawan kudzu. Mereka digunakan untuk memakan sulur-sulur kudzu di suatu area yang tidak bisa dijangkau oleh mesin, sambil membantu menyuburkan tanah sebagai pupuk alami. Sekarang sudah ada layanan penyewaan kambing di berbagai negara bagian yang menawarkan pengendalian kudzu ramah lingkungan, satu gigitan demi satu gigitan. Kudzu memang belum sepenuhnya hilang, tapi jelas manusia dan alam sedang berjuang untuk mengembalikan keseimbangan. Tanaman merambat yang dulu dianggap sebagai solusi, sekarang menjadi salah satu masalah terbesar, dan perjuangan melawannya terus berlangsung setiap hari. Piton Burma. Di tengah Florida Everglades, ada penyerbu senyap yang mematikan. Piton Burma, seekor ular raksasa yang bisa tumbuh lebih dari 20 kaki panjangnya dan mampu menelan seekor buaya hidup-hidup. Mereka bukan bagian alami dari Amerika. Awalnya mereka datang sebagai hewan peliharaan eksotis, tapi ketika pemiliknya tidak mampu lagi merawat, banyak yang dilepaskan. Di iklim Everglades yang panas dan lembab, kondisi menjadi sempurna bagi mereka untuk berkembang biak. Dan mereka memang berkembang biak. Sekarang, ribuan ular piton tersebar di rawa-rawa. Mereka memangsa hewan apa saja yang mereka temui, seperti rusa, burung, rakun, bahkan kucing hutan. Mereka tidak memiliki predator alami di sini, sehingga mereka terus berkembang biak dan mendorong spesies asli ke ambang kepunahan. Jadi, apa yang dilakukan untuk menghentikan mereka? Salah satu jawaban yang unik adalah Python Challenge. Sebuah kompetisi berburu tahunan di mana para penangkap ular dari berbagai penjuru negara berkumpul. Ada hadiah uang tunai untuk yang menangkap ular terbesar dan terbanyak. Jadi, ini seperti kombinasi antara olahraga ekstrim dan konservasi. Tapi berburu saja tidak cukup. Jadi, para ilmuwan menggunakan ular Judas, yaitu piton yang dipasangi pemancar radio,
untuk dilacak dan menemukan tempat berkembang biak mereka. Ada juga drone dengan pencitraan termal agar bisa melihatnya. Ada juga para penangkap ular. Meskipun semua itu, ular piton Burma tetap menjadi lawan yang berat. Semakin mereka berkembang biak, semakin terancam satwa liar di Florida. Everglades sekarang seperti medan perang di mana hewan-hewan lokal perlahan-lahan menghilang akibat gerak merayap ular-ular ini yang senyap namun mematikan. Spotted lanternfly sekilas. Spotted lanternfly tampak seperti serangga yang indah dan tidak berbahaya. Ia memiliki sayap merah cerah dengan desain polka dot. Tapi jangan tertipu, karena ini adalah salah satu hama paling merusak yang saat ini menyebar di Amerika Serikat bagian timur laut. Mereka berasal dari Asia dan pertama kali ditemukan di Pennsylvania pada tahun 2014. Kemungkinan besar terbawa oleh barang impor. Sejak saat itu mereka berkembang biak dengan cepat dan sekarang telah menyerang lebih dari 70 jenis tanaman, mulai dari tanaman anggur, pohon buah-buahan, hingga pohon kayu keras. Cara mereka makan adalah dengan menyisap cairan dari tanaman. Yang lebih parah, mereka meninggalkan residu lengkap yang disebut embun madu yang menyebabkan pertumbuhan jamur jelaga yang membunuh tanaman. Apa yang dilakukan orang-orang terhadap mereka? Perintah pertama sangat sederhana. Injak segera begitu melihatnya. Di beberapa komunitas ada acara Lanternfly Smash, di mana orang-orang berkumpul untuk menghancurkan mereka bersama-sama. Ada juga beberapa tempat yang memberikan hadiah untuk setiap hama yang berhasil ditangkap. Selain itu, pita lengket di pohon juga digunakan untuk menangkap mereka sebelum merusak pohon. Namun penggunaannya harus hati-hati, karena burung dan serangga yang bermanfaat juga bisa ikut terperangkap. Di sisi ilmiah, para ilmuwan mencoba menggunakan predator alami seperti tawon parasit sebagai penangkal terhadap perkembangbiakan mereka yang cepat. Meski semua upaya itu sudah dilakukan, penyebaran lanternfly tetap berlanjut. Setiap tahun, wilayah yang mereka kuasai semakin meluas dan menyebabkan kerusakan besar pada pertanian dan hutan. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka masih bisa dihentikan sebelum kendali atas alam benar-benar hilang? Nutria. Kalau kamu lihat, mereka seperti gabungan tikus dan berang-berang. Tapi nutria adalah salah satu masalah terbesar di lahan basah Amerika. Mereka adalah hewan pengerat semi-akuatik berukuran besar yang tidak pernah berhenti makan. Dan mereka bisa mengubah rawa yang dulu hijau menjadi lumpur. Nutria pertama kali dibawa ke Amerika Serikat pada awal abad ke-20 untuk perdagangan bulu. Awalnya mereka terlihat tidak berbahaya, namun ketika permintaan bulu menurun, ribuan nutria dilepaskan dan disitulah penderitaan dimulai. Mereka perlahan menyebar ke Louisiana, Texas, dan daerah lain, serta berkembang biak dengan cepat. Mereka tidak hanya sekedar memakan tumbuhan, mereka menghancurkan seluruh ekosistem. Mereka memakan tanaman yang mencegah erosi pantai. Jadi, garis pantai dan habitat banyak hewan perlahan-lahan akan runtuh. Dan itu belum berakhir. Mereka juga suka menggali di tanggul dan tepi sungai. Mereka melemahkan struktur pengendalian banjir yang sangat penting bagi komunitas. Jadi, apa yang dilakukan untuk menghentikan mereka? Di Louisiana ada program hadiah di mana para pemburu dibayar untuk setiap buntut nutria yang mereka laporkan. Ada juga koki yang mendorong agar nutria dijadikan makanan. Ada resep untuk membuat gumbo nutria atau taco nutria sebagai cara pengendalian dan alternatif makanan. Tapi apapun yang dilakukan, mereka tetap berkembang biak dengan cepat. Jadi hampir mustahil untuk benar-benar menghilangkan mereka. Perjuangan melawan nutria terus berlanjut, baik melalui perburuan, penjebakan, atau bahkan di dapur. Satu hal yang jelas, mereka harus dikendalikan jika ingin menyelamatkan lahan basah Amerika. Northern snakehead. Bayangkan kamu sedang memancing di danau favoritmu dan tiba-tiba menangkap ikan yang tampak seperti berasal dari film horor. Tubuhnya panjang, giginya tajam, dan bisa berjalan di darat. Itulah Northern snakehead. Salah satu ikan invasif paling mematikan dan paling berbahaya dalam sejarah Amerika. Mereka pertama kali ditemukan di Maryland pada tahun 2002. Kemungkinan besar dibuang oleh pemilik akuarium atau berasal dari pasar ikan. Tapi begitu mereka masuk ke sungai dan danau, mereka dengan cepat menyebar. Mereka adalah predator puncak. Mereka memakan ikan kecil, katak, krustasea, dan kadang-kadang bahkan sesama snakehead. Yang paling berbahaya, mereka bisa bertahan hidup selama beberapa hari di luar air. Karena mereka bisa menghirup udara, mereka secara harifiah bisa berjalan di darat untuk pindah ke danau atau sungai lain. Dan karena mereka tidak memiliki predator alami di Amerika, tidak ada yang menghentikan mereka untuk berkembang biak.
Sekarang beberapa negara bagian bahkan mengadakan turnamen memancing snakehead. Ada hadiah untuk tangkapan terbesar dan terbanyak. Ada beberapa restoran yang mulai menyajikan snakehead sebagai hidangan istimewa untuk mengurangi jumlah mereka. Penangkapan ikan dengan listrik juga digunakan, di mana arus listrik dialirkan ke air untuk menangkap mereka. Dalam beberapa kasus ekstrim, digunakan juga racun ikan. Bahan kimia yang membunuh semua ikan di suatu area digunakan untuk memusnahkan snakehead. Namun apapun caranya, mereka tetap tangguh dan sulit untuk dimusnahkan. Dengan kemampuannya bernapas udara, berjalan di darat, dan bertahan hidup hampir di mana saja, Northern Snakehead bagaikan monster yang sulit dihentikan. Dan sampai sekarang, perjuangan Amerika melawan ikan berjalan ini masih terus berlangsung. Burung gereja rumah. Ada burung yang dikenal karena nyanyiannya yang indah atau bulunya yang berwarna-warni. Tapi burung gereja rumah berbeda. Kecil, agresif, dan seperti gangster kecil di udara. Mereka pertama kali dibawa dari Eropa pada tahun 1800-an dengan harapan bisa membantu mengendalikan hama. Tapi bukannya membantu, mereka justru menjadi masalah besar. Mereka tidak hanya merebut makanan burung asli, tapi juga merebut sarang mereka dan kadang-kadang bahkan membunuh pemilik aslinya. Populasi bluebird swallows dan spesies asli lainnya menurun drastis karena mereka lebih parah lagi. Mereka berkembang biak dengan cepat terutama di daerah yang dekat dengan manusia. Mereka menyukai kota, ladang, dan halaman rumah. Mereka membuat sarang di tiang lampu, talang air, bahkan di lampu lalu lintas. Jadi di mana ada manusia, pasti mereka juga ada di sana. Apa yang dilakukan untuk melawan mereka? Ada rumah burung khusus yang didesain agar burung gereja rumah tidak bisa masuk, tapi tetap aman untuk spesies asli. Ada juga yang disebut sparrow spookers. Itu adalah perangkat sederhana untuk mengusir mereka dari tempat bersarang. Di beberapa tempat, mereka juga menggunakan penangkapan dan penyingkiran untuk mengurangi jumlah mereka. Namun, meskipun semua upaya ini, burung gereja rumah tetap menjadi salah satu burung invasif paling sukses dalam sejarah. Karena kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang biak, sepertinya mereka akan tetap menjadi bagian dari landscape Amerika Utara, mau kita atau tidak. Semut Argentina. Kebanyakan semut memiliki koloni kecil dan wilayah sendiri. Namun semut Argentina berbeda. Mereka membentuk super koloni yang sangat besar seperti satu organisme raksasa. Mereka pertama kali datang dari Amerika Selatan pada akhir 1800-an, menumpang kapal dagang. Dan ketika mereka sudah menetap di Amerika, mereka menyebar dengan sangat cepat. Tidak seperti semut lain yang saling bertarung untuk wilayah, semut Argentina justru saling bekerja sama. Itulah sebabnya koloni mereka menjadi lebih besar dan lebih kuat. Karena hal ini, mereka dengan cepat mengalahkan dan mengusir semut-semut asli. Dan mereka tidak hanya bertarung dengan sesama serangga. Mereka masuk ke dalam rumah, merusak tanaman, dan bahkan menyerang sarang lebah yang membahayakan para penyerbuk. Di kota-kota, mereka juga dikenal karena sering memenuhi kotak listrik, menyebabkan korsleting dan merusak peralatan elektronik. Apa yang bisa manusia lakukan untuk melawan mereka? Insektisida biasa tidak cukup, karena meskipun sebagian koloni dimusnahkan, yang lain tetap bertahan. Itulah sebabnya para peneliti mencoba pengendalian biologis, seperti jamur parasit yang menargetkan semut Argentina tanpa membahayakan spesies lain. Beberapa pemilik rumah menggunakan tanah diatom, bubuk yang dapat merusak eksoskeleton semut, atau perangkap umpan yang membawa racun. Namun karena koloni super mereka sangat besar, hampir mustahil untuk benar-benar memusnahkan mereka. Jadi sampai sekarang, pertempuran melawan semut Argentina masih terus berlangsung. Sebuah perang melawan prajurit-prajurit kecil yang bergerak bersama seperti satu makhluk raksasa. Burung merpati batu. Hampir kemanapun kamu memandang di kota, di atap, di taman, di bawah jembatan, atau bahkan di kaca depan mobilmu, burung merpati batu selalu ada di sana. Sekarang, mereka adalah salah satu burung yang paling umum di kota-kota Amerika. Tapi sebenarnya mereka bukan bagian asli dari pemandangan di sini. Mereka berasal dari Eropa dan Afrika Utara, di mana mereka pertama kali dipelihara sebagai burung domestik. Namun ketika mereka dibawa ke Amerika Utara pada tahun 1600-an, banyak yang melarikan diri dan secara perlahan membentuk populasi liar. Di kota-kota mereka menemukan tempat tinggal yang sempurna, banyak makanan, sedikit predator, dan banyak tempat untuk bersarang. Masalahnya, mereka membawa kerusakan dan penyakit.
Kotoran mereka sangat asam dan bisa mengikis semen serta logam sehingga merusak bangunan, monumen, dan kendaraan. Selain itu, mereka bisa membawa parasit seperti tungau dan kutu yang menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi, apa yang dilakukan kota-kota untuk mengendalikan mereka? Ada beberapa tempat yang melepaskan elang dan alap-alap sebagai predator alami. Ada juga percobaan dengan pakan kontrasepsi, Espesyal na butil na mengembangkan telur burung merpati. Biasanya juga digunakan duri anti burung dan jaring agar mereka tidak bisa bersarang di gedung-gedung. Namun di balik semua itu, burung merpati batu tetap tangguh dan mudah beradaptasi. Mereka selalu menemukan cara untuk bertahan. Dan seolah-olah mereka membuktikan bahwa di kehidupan kota, merekalah penghuni liar sejati yang tidak mudah hilang. Ular pornoi tokat. Bayangkan kamu berada di sebuah pulau yang seperti surga, tapi kamu tidak akan mendengar kicauan burung. Sebaliknya, ada ribuan ular yang merayap di pepohonan dan listrik yang tiba-tiba padam di malam hari. Itulah kenyataan di Guam akibat serangan ular pohon coklat. Mereka berasal dari Australia dan Papua Nugini, dan pertama kali tiba di Guam setelah Perang Dunia II, kemungkinan besar dengan kargo militer. Karena tidak ada predator alami di pulau itu, dan makanan melimpah dari burung-burung asli serta mamalia kecil, mereka berkembang biak dengan cepat. Sekarang diperkirakan ada hingga 13.000 ular per mil persegi. Ini membuat Guam menjadi salah satu tempat dengan populasi ular terpadat di dunia. Mereka bukan hanya ancaman bagi satwa liar, mereka memanjat kabel listrik dan menyebabkan pemadaman listrik. Mereka juga masuk ke rumah, menggigit orang, dan memakan hewan peliharaan. Dan karena mereka memiliki racun, ini sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak dan hewan kecil. Apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Penjebakan dan perburuan telah dicoba. Namun salah satu solusi yang paling aneh adalah menjatuhkan umpan tikus beracun dari udara. Ya, menggunakan parasut kecil, tikus-tikus yang sudah diberi acetaminophen dijatuhkan. Aman untuk hewan lain, tapi mematikan bagi ular. Meskipun ini membantu mengurangi jumlah mereka, hampir mustahil untuk benar-benar menghilangkan ular pohon coklat. Kerusakan yang mereka timbulkan pada ekosistem sudah terlalu parah, dan sekarang para pejabat berusaha keras untuk mencegah mereka menyebar ke pulau-pulau lain di Pasifik. Jika itu terjadi, lebih banyak satwa liar yang mungkin akan mati. Pertarungan melawan spesies invasif ini masih terus berlanjut. Dan kisah ular pohon coklat menunjukkan bahwa terkadang satu makhluk yang datang tanpa diduga bisa mengubah nasib seluruh pulau.